puasa sunnah di bulan Syawal ini itu karena kebaikan Allah kepada kita. Maka tiada yang pantas untuk dipuji kecuali Allah Jalla Jalaluh. Falhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad ibn Abdillah. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk manusia yang berjuang sampai titik darah penghabisannya demi sampainya Islam ke generasi yang selanjutnya. Maka semoga salawat Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau. Kita nih yang udah ngaji, antum Masya Allah dari mana? Jambi, jauh-jauh antum, Masya Allah. Udah berapa kali salawat hari ini? Udah berapa kali salawat hari ini? 200? Mana hadiahnya? Katanya ada hadiah sih. Berapa kali? Nggak terhitung. Masya Allah. Ada orang-orang yang memang nggak pakai hitungan, Ustaz. Ana tiap detik sholawat. Subhanallah. Antum? Berapa kira-kira? 200? Nggak dihitung juga. Masya Allah. Kayaknya yang di Padang ini, Solok ini memang nggak pada ngitung sholatnya, Ustaz. Masya Allah. Karena terlalu banyak jamaah. Kita ini yang ngaku umatnya Nabi Muhammad, yang ngaku. Salah satu bukti kalau kita umatnya Rasul SAW, kita itu banyak bersolawat buat beliau. Itu salah satu bukti. Kita yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tuh bukti salah satu sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak bersalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu bukan acara, bukan, tapi salah satu ibadah yang memang kita lakukan selalu. Allah Jalla Jalaluh berfirman, Innallaha, sesungguhnya Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Langit itu indah. Sehingga coba bapak-bapak semua melihat ke langit-langit masjid. Coba lihat. Dibikin kayak langit beneran. Tapi nggak bisa. Kalau memang kepingin seperti langit nggak pakai atap. Ya kan Ustaz? Nggak usah pakai atap gitu kan udah kelihatan langit langsung. Nggak usah bikin kayak gini. Masya Allah. Tapi karena indahnya langit Allah Subhanahu Wa Taala. Innallah, sesungguhnya Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan surga dan neraka. Allah yang menciptakan ikan-ikan di lautan, yang mewarnai ikan-ikan tersebut, yang menciptakan burung-burung, yang menciptakan gunung emas di Papua, yang memberikan rezeki kepada seluruh umat manusia, kepada semut-semut di lubangnya. Innallah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya yang tidak pernah berbuat dosa dan nista, yang kerjaan mereka hanya bertasbih, bertahmid untuk Allah Jalla Jalaluh. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama' wa huqqalaha an ta'ita." Langit itu merintih, langit merintih dan pantas dia merintih. Ma min mawdi'i arba'i asabi' aw shibr, tidak ada satupun tempat di langit sana seluas 4 jari, seluas 1 jengkal, illa wa malakun wadi'un jabhatahu, kecuali ada malaikat yang sedang meletakkan keningnya di sana. Itu semua malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat buat Nabi. Nggak butuh Nabi itu sama solawat kita. Lah Allah sudah bersolawat, malaikat-malaikat bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian Allah ingin memberikan kehormatan buat kita. Allah ingin mengikut sertakan kita di dalam
salawat-salawat yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Kemarin tuh kita habis Ramadan. Saya mau tanya, berapa kali Allah sebutkan di Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu? Jamaah, ana kasih hadiah. Berapa kali Allah sebutkan di Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu? Dipanggil nih kita nih, wahai orang-orang yang beriman. Berapa kali jemaah? Ada yang mau jawab di sana? Masya Allah, sebelah kiri sini. Kami tidak pernah menghitung. Masya Allah. Anak kasih hadiah, fadhal. Masya Allah. Jemaah, kenapa kita nggak mau menghitung? Padahal itu adalah panggilan Allah buat kita. Sebagian sudah hatam Al-Quran, sudah 10 kali hatam, sudah 30 kali hatam. Mungkin di Ramadan ini pun dia hatam. Tapi terkadang kita baca Quran tuh lewat aja tuh, lewat. Padahal sekarang sudah Allah kasih kemudahan. Fullpen berapa harganya? 1.000, 2.000 dapat tuh fullpen. Tatkala kita benar-benar membaca Al-Quran, nih kitabullah, nih kalamullah, nih surat cinta Allah kepada hambanya. Al-Quran itu surat cinta Allah kepada hamba. Allah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga tatkala kita lewat nih ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'a. Kalau kau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasang tuh kupingmu. Kenapa? Karena di situ ada kebaikan yang hendak Allah sampaikan kepadamu. Au syarr tunha an, atau ada keburukan yang Allah akan wanti-wanti engkau. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti ada kebaikan buat kita, atau pasti ada bahaya yang Allah memperingatkan kita. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu lewat, ya kita nggak pernah berhenti. Tolong mulai sekarang ketika kita baca dapat ya ayyuhalladzina, alhamdulillah dapat nih. Nggak tahu artinya, alhamdulillah terjemahan Al-Quran banyak. Nggak punya terjemahan Al-Quran, tanya sama Ustadz, bawa Ustadz, tolong Ustadz nih, Allah panggil ana nih, Allah manggil aku ya ayyuhalladzina amanu, aku mukmin Ustadz, aku termasuk yang beriman dengan Allah. Apa yang Allah inginkan dari aku? Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara dermawanku salah alamat. Nah, salah satunya nih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu 'indah falam yusalli alayya alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, orang yang pelit adalah orang yang tatkala diriku disebutkan di sisinya, falam yusalli alaih, lidahnya diem, nggak bersolawat buat aku, dia tuh orang pelit tuh, orang bakhil. Banyak di antara kita subhanallah bahkan menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menulis nama Nabi Muhammad. Antum kalau dengar nama Nabi Muhammad jangan diem gitu, baca sallallahu alaihi wasallam. Ini pelit nih, ketahuan antum pelit. Cuma diminta salawat, apalagi dimintain duit, mintain salawat doang yang nggak keluar tenaga jemaah. Kita bisa ngomong berjam-jam, tapi dengan salawat kadang-kala kita pelit. Al-bakhil, itulah orang yang pelit. Tatkala namaku disebutkan dia tidak bersalawat kepada aku. Bahkan kita lihat ada orang yang nulis Muhammad
SAW. Muhammad SAW. Subhanallah. Kenapa dia nggak mau mengatakan sallallahu alaihi wasallam? Ustaz, terlalu panjang. Itu yang akan dicatat di timbangan kita tuh nanti itu. Tulis sallallahu alaihi wasallam. Panjang Ustaz, tulis. Karena Allah menyuruh umat yang beriman bersolawat, bukan bersau. Nggak ada bersau. Tulis di jalan-jalan SAW kadang-kala pakai huruf besar untuk penghormatan kepada Nabi, bukan salam. Dia akan pelit mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Di bahasa Arab dikatakan bahwasanya orang yang paling banyak salawatnya adalah para muhaddits, ahli hadis. Antum melihat Imam Bukhari rahimahullahu taala ada ribuan hadis. Imam Ahmad di kitabnya Musnad Imam Ahmad ada puluhan ribu hadis. Katakan sallallahu alaihi wasallam. Berarti di kitab itu kira-kira ada 27.000 kali salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditulis pakai tangan jemaah. Maka jangan pelit-pelit untuk bersalawat. Kemudian muncul generasi. Yang generasi selanjutnya ini generasi ya sudah malas beribadah. Dia ingin yang panjang-panjang dipendekin. Entah siapa yang memulai menulis SAW, nggak tahu. Di bahasa Arab itu singkatan sallallahu alaihi wasallam itu dua. Yang pertama sol'am, sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Tapi ketika bacanya sol'am nih. Qala Rasulullah sol'am. Nah, kemudian ada singkatan sod, cuma huruf sod. Qala Rasulullah sod, kata dia. Ana ingat salah seorang guru hadis di Madinah, dia cerita orang yang pertama kali menyingkat sallallahu alaihi wasallam dengan sol'am itu lumpuh tangannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi. Orang yang memberikan contoh buruk dia akan dapat dosa contoh itu dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi itu dosa-dosa. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan pelit-pelit bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling enggak sehari berapa kali? 1000 lah. 1000. Antum kira banyak 1000 tuh? Sedikit tuh. Allahumma salli ala Muhammad. Berapa detik? Berapa detik? Allahumma salli ala Muhammad. 3 detik cuma 3 detik. Jadi kalau 100 kali berapa detik? Betul. 300 detik. 5 menit. Kalau 1000 kali 3000 detik. Berapa menit? Setengah jam. Betul. 50 menit jam. Salawatlah banyak. Dapat apa nih kita kalau salawat? Dapat 2. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang yang banyak bersalawat kepada Ubay bin Ka'ab, kalau kau banyak-banyak bersalawat kepadaku, kalau kau menjadikan semua doa bersalawat untukku, tukfahammat, semua kegalauan akan dihilangkan dari hatimu. Jadi kalau dulu tuh nggak ada orang tua yang galau. Ada orang dulu galau? Nggak ada. Yang galau tuh anak-anak muda sekarang. Kalau orang tua dulu. Tapi kalau kita ingin dihilangkan kegalauan dari jiwa kita, banyak salawat. Yang kedua, wa yughfar laka dzambuk, diampuni dosa-dosamu. Itu yang kita cari. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustafa wa nabiyikal mujtaba
kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah istri Nabi? Ana minta 9 aja. Siapa yang mau jawab? 9. Mau sebanyak-banyak. Fadhol yang di situ. Angkat suaranya. 9 boleh, masya Allah. Sebutkan namanya. Bukan cuma jumlahnya doang. Khadijah, Aisyah, Zainab, Hafsah, masya Allah, tolah-toleh dari tulis, masya Allah. Dapat jawaban dari banyak orang, nggak apa-apa. Fadhol. Hafsah yang kelima. Masya Allah, udah nggak ada suara-suara lagi, Ustaz. Kita kasih hadiah loh, Ustaz. Masya Allah. Kirim ke belakang sana. Baik, siapa yang mau melengkapi? Sebelah sini. Nah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Safiyah. Udah. Masya Allah. Kirim ke belakang sana. Kayaknya ada. Masya Allah, Anda melihat ada judul majalah nih, keluarga bersolawat. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik. Kenapa kita ini perlu kenal sama istri Nabi? Apa? Agar kita dapat mencontoh mereka. Agar istri-istri kita tuh seperti Aisyah, bisa seperti Khadijah, bisa seperti Zainab. Tuh istri Nabi itu macam-macam modelnya, nggak satu model. Ada yang suka bersedekah, ada yang bisa bikin sesuatu, ya. Ada yang memang ya dia masih anak-anak, ada yang udah tua istri Nabi. Di situ maka kita akan bisa mempelajari bagaimana menghadapi para wanita di sana dan sebagai suri tauladan buat wanita-wanita juga. Semoga salawat itu bersambung untuk putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa putra-putri Nabi? Masya Allah. Semangat banget, kan udah jawab tadi. Kita cari yang lain sebelah sini. Jamaah, putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alul bait. Masya Allah. Masa nggak ada yang jawab di sini? Nah, fadhol. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ummu Kalsum, Zainab, Fatimah. Anaknya siapa Fatimah? Oh, anaknya Rasulullah SAW. Nah, fadhol kasih kisah. Masya Allah. Dan siapa lagi satunya? Ruqayyah. Nah, Ruqayyah. Dan semoga salawat perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, datang Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan pengibaran bendera la ilaha illallah. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Lalu tongkat estafet itu dilanjutkan oleh Utsman bin Affan dan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Masih ada sisa 6 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kita nih sekali lagi perlu mengingatkan anak kita, keluarga kita kepada suri tauladan yang seharusnya dicontoh. Kalau enggak akan muncul idola-idola baru. Sekarang kalau kita lihat TV-TV yang ada, selalu berusaha memunculkan idola-idola dalam segala hal. Ada acara dulu apa yang ratu sejagat ya, ada ratu sejagat yang perempuan pemilihan ratulah sedunia, Miss Universe. Masya Allah, ada yang hafal-hafal. Masya Allah, ngapa ini warna. Kemudian muncul di Indonesia
Indonesia, ratu Indonesia. Muncul lagi ratu Jakarta, muncul lagi ratu di mana? Karena orang nggak punya idola. Oh, kalau mencontoh tuh orang kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ini contoh orang-orang seperti itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab." Orang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Kalau yang dicintai adalah artis-artis seperti itu, kira-kira di mana dia akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat? Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya sangat berbahagia sekali bisa sampai ke Solo, bisa berjumpa dengan antum. Kebahagiaan ana mungkin lebih besar daripada kebahagiaan antum. Semoga ya ana sudah bayar utang ke Solok ini. Udah selesai kayaknya Ustaz Solok ini. Alhamdulillah. Belum lunas. Oke, kita akan berbicara tentang fulus. Tentang uang kita bicara. Sebelum kita mulai, ada yang baru mudik di sini jamaah? Apa semua orang Solok asli di sini? Atau ada yang dari Jakarta mudik ke sini, dari Jawa? Jadi rata-rata orang Solok asli. Yang mudik juga ada, yang luar Solo juga ada, Bukit Tinggi ada, Padang dan sebagainya. Jadi yang mudik ada, yang luar Solok ada, yang orang Solok nggak ada. Solo ada. Oh gitu sih. Barakallah. Jadi kumpul nih. Biasanya itu katanya kalau Lebaran nih orang-orang Minang yang di luar Jawa, yang di luar Sumatera Barat nih pada balik kampung. Biasanya bawa fulus banyak, bawa duit, bawa harta yang berlimpah ruah. Apa sih tujuan mengumpulkan harta itu? Untuk ditabung. Apa tujuan mengumpulkan harta? Anda kasih hadiah yang mau jawab. Mana yang mau jawab? Yang merantau, yang menjawab yang merantau. Apa tujuan mengumpulkan harta? Fadhal. Untuk sedekah. Masya Allah. Baru dengar hal ini. Ngomong kasih. Antum merantau. Jadi tujuannya cari duit untuk sedekah dong. Bukan untuk anak dan istri, bukan gitu. Hah? Untuk makan juga. Tapi tujuan utamanya sedekah. Masya Allah jemaah. Alhamdulillah kan. Untuk biaya silaturahim untuk orang di kampung. Kasih hadiah juga Ustaz. Kenapa pun? Fadhal. Benar dong jemaah. Kalau kita lihat orang semua punya target masing-masing. Nah, semua punya cita-cita. Semua memiliki angan-angan. Dia kepingin bikin rumah. Dia kepingin nyekolahkan anaknya. Dia ingin memiliki villa. Terus dia kumpulkan harta itu. Nggak masalah. Orang mau mengumpulkan harta nggak masalah. Tapi harus diingat bahwasanya setiap rupiah yang kita kumpulkan ada hisapnya nanti di hari kiamat. Akan ada hisapnya. Tinggal kita bisa jawab enggak tuh. Ketika ditanya tuh 5.000 dapat dari mana itu? Karena dua pertanyaan buat orang yang berinfak. Min aina iktasabahu, buat orang yang punya harta nih. Wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat tuh dan kemana kau keluarkan? Dua pertanyaan harus kita siapkan. Kenapa orang miskin masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya? Orang miskin tuh masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Jadi antum lebih enak jadi orang miskin apa jadi orang kaya aja? Ana mau tanya nih. Orang kaya masuk surga sama nih. Orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga. Tapi orang miskin masuk surga duluan. Mau milih jadi mana? Nggak mau jadi miskin, nggak usah katanya. Jadi orang kaya yang duluan masuk surga, nggak ada hitung-hitungannya tetap tuh.
Nabi kita alaihi salatu wassalam kaya apa miskin? Kaya iya, miskin iya. Kaya dari mana, Bang? Kalau waktu kaya dia kaya, waktu miskin dia miskin. Masya Allah. Waktu kaya kapan Nabi itu kaya? Membayar apa? Berkurban. Masya Allah. Anak kasih hadiah. Antum harus sehari di kediaman Rasulullah SAW. Nanti antum pelajari itu. Baik, Bismillah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak punya apa-apa. Kadang-kala sehari makan, sehari nggak makan. Bahkan Rasul sering puasa alaihi salatu wassalam bukan karena niat puasa. Datang ke rumah istrinya, hal indaki syai', hal min ta'am, ada yang bisa dimakan? Apa kata istrinya? La illa al-ma'. Kita punya air, makanan nggak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau lagi punya Nabi, tuh kalau lagi punya rezeki beliau, masya Allah, beliau habis-habisin buat bersedekah. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tergantung mati alaihi salatu wassalam, berapa warisan yang ditinggalkan? Nggak ada, alaihi salatu wassalam. Bahkan baju besinya dalam kondisi digadaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk biaya makan. Bukan untuk bangun rumah, bukan untuk kontrak rumah, bukan untuk beli mobil. Sekarang nih orang utang buat apa sih? Rumah utang, mobil utang, motor utang, istri utang. Boleh nggak istri utang? Boleh nggak? Boleh, boleh. Jadi mahar itu kan nggak harus kontan. Boleh kalau, insya Allah kalau di Sumbar ini nggak terlalu mahal maharnya. Berapa di sini, Ustaz? Seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat. Bener, Ustaz? Itu kan cuma omongan doang, Ustaz. Di belakangnya berapa yang dikirim, Ustaz? Nggak kirim apa-apa. Masya Allah. Kayaknya ini bikin semangat ini, Ustaz. Baik. Jadi kalau kita bicara, boleh kalau umpamanya 1 miliar terima. Nah, aku terima nikahnya, tapi utang. Bayarnya nanti sampai mati, nggak apa-apa. Ada utang yang seperti itu. Rasulullah SAW orang yang nggak punya. Kembali kepada harta. Ada seorang sahabat, dia termasuk mukhadram. Dia hidup di masa jahiliyah cukup panjang. Dia datang kepada Rasulullah SAW ketika dia masuk Islam, dia hijrah ke Madinah. Namanya adalah Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hakim berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku minta duit sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atani. Maka Nabi ngasih. Thumma sa'altuhu. Kemudian aku minta lagi. Fa'atani, dikasih lagi aku duit sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Hakim ini orang kaya, orang-orang masya Allah dia, orang mampu. Tapi dia minta sama Rasulullah SAW, sama Nabi dikasih. Lalu beliau berkata kepada Hakim, memberikan nasihat tentang masalah harta ini. Beliau mengatakan, alaihi salatu wassalam, ya Hakimu, inna hadzal mala hulwun khadirun. Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini hulwun, manis rasanya, khadirun, hijau warnanya. Orang tuh suka melihat yang hijau-hijau, yang hijau-hijau, senang. Dia suka dengan yang manis-manis. Maka Nabi mengatakan kepada Hakim, nih harta nih manis dan hijau. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Barang siapa yang mengambil harta itu, mengambil harta itu yang dikasihkan dengan hati yang penuh dengan kedermawanan, dengan kebaikan yang hatinya, maka Allah akan kasih berkah di harta. Dia butuh uang, dikasih, dia bersyukur dengan uang dia berikan, Allah akan kasih berkah.
Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi. Barang siapa yang ngambil uang itu dengan ambisi. Ada orang yang dengan duit itu begitu cintanya, begitu berambisi untuk mendapatkan uang itu. Maka barang siapa yang mengambil dengan ambisi yang begitu tinggi dari dirinya, nggak akan diberkahin tuh. Duitnya banyak. Berapa banyak orang yang punya miliaran, malam lebaran di ruang ICU, duitnya jangan ditanya. Dia mungkin punya rumah sakit, dia mungkin punya perusahaan, tapi malam lebaran di mana berlebaran dia? Di ruang ICU. Subhanallah, qudratul bari jalla fi'ula. Bagaimana keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa keluarkan orang-orang dari istananya, Allah keluarkan, Allah taruh di rumah sakit. Dia sama sekali tidak menikmati harta yang dia kumpulkan, nggak ada. Bahkan dia mau makan nggak bisa, harus makan lewat selang. Makan lewat selang. Bernafas nggak boleh, dia harus bernafas beli dia oksigen, ditaruh di mulut, dihitung tiap hari bayar tuh oksigen. Maka hati-hati kalau seorang mengambil harta itu dengan ambisi yang buruk dari diri, ingin ini ingin itu, Allah nggak akan kasih berkah di harta dia. Wa kana kalladzi ya'kul wa la yashba. Kata Nabi SAW, orang yang seperti ini seperti orang yang makan tapi nggak kenyang-kenyang. Kan nggak kenyang-kenyang dia. Seperti orang yang minum air laut, makan, lapar lagi makan, terus makan. Sedangkan ada orang makan sekali. Orang yang puasa kita lihat, makan waktu sahur, kuat, dia nggak makan sampai maghrib. Masya Allah, diberkahi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang ambisi seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Lalu beliau mengatakan kepada Hakim, wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita bicara orang yang tangan di atas, yang suka bersedekah, yang suka memberi, yang suka berderma, itu lebih baik daripada yang tangan di bawah. Jadi milih jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Jamaah, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya, harapan ana semuanya jadi orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang suka bersedekah. Karena lebih baik, kata Rasulullah SAW, daripada orang miskin yang minta-minta terus. Jadilah orang kaya yang memberikan kontribusi kepada umat, yang bisa mengeluarkan umat dari kemiskinan dan menyelamatkan mereka dari tangan-tangan kekufuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hakim ketika mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW, ini bagaimana seorang sahabat mendapatkan nasihat dari Nabi, lalu dia mengatakan, faqultu, aku berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, walladhi yu'idul khalqa, wahai Rasulullah, demi zat yang mengembalikan penciptaan nanti, ciptaannya akan dikembalikan semuanya, la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Aku enggak akan lagi minta-minta sama seorang pun setelah aku minta sama engkau ini Rasul, sampai aku mati. Aku enggak akan minta-minta. Maka Hakim benar-benar memenuhi sumpah. Fakana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yatu hakiman. Di masa pemerintahan Abu Bakar, Hakim dipanggil. Ada pembagian memang, bagi-bagi dari Baitul Mal, dikasih semua keluarganya itu, dikasih duit ya. Hakim dipanggil, dikasih, dia nggak mau terima. Di masa Umar bin Khattab dikasih, Hakim nggak mau terima, enggak. Aku akan kerja sendiri, aku nggak akan minta-minta. Di masa Umar ketika dikasih, Hakim nggak mau. Umar mengatakan kepada para sahabatnya, inni ushidukum ya ma'syaral muslimin ala hakimin anni a'ridu alaihi haqqah alladhi qasamahu Allahu lahu min hadzal fai' fayaba an ya'khudhahu.
Wahai kaum muslimin, kalian jadi saksi semua. Aku udah kasih hakim. Bagian dia yang sudah Allah bagikan untuk dia, dia nggak terima. Aku sudah bagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat bagaimana seorang muslim terhadap harta. Jangan terlalu ambisi untuk mendapatkan harta itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harta bukan ukuran orang dicintai Allah. Katanya orang Minang tuh, orang laki ya, anak laki kalau nggak merantau bukan orang Minang. Betul Ustaz? Ustaz orang Minang, Ustaz. Tapi nggak merantau, Ustaz. Oh, merantau juga, terpaksa Ustaz ya. Masyaallah. Baik. Jamaah lihat sebagian udah pada merem, udah ngantuk-ngantuk, Masya Allah. Tenang jamaah. Sebagian orang berpikiran kalau anaknya merantau, pulang banyak duitnya, wah ini bener nih, berhasil, sukses. Tapi kalau pulang nggak bawa apa-apa, bawa kitab, pulang ke kampung. Nah, kau merantau ngapain? Ya, ngaji bu. Ngaji cuma, nggak bawa apa-apa pulang. Subhanallah. Terkadang orang berpikir, ya ini mah orang nggak ada harganya. Subhanallah. Dunia ini yang nggak ada harganya. Dunia ini dan isinya nggak ada harganya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syarbata ma." Andai kata dunia dan isinya, Kota Padang dan isinya, Kota Solok dan isinya, Sumbar dan isinya, Sumatera semua dan isinya, Indonesia dan isinya, dunia semua, Amerika dengan kekayaannya, Papua dengan emasnya, ta'dilu indallah, ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk. Antum tuh sekali-kali kalau nangkap nyamuk, kadang-kala antum bunuh nyamuk, antum pegang supaya antum tahu bahwasanya dunia ini nggak ada harganya. Antum ingat hadis Nabi tadi, andai kata dunia dan isinya ini ada nilainya seperti satu sayap nyamuk, masa minha kafiran syarbatan, orang kafir nggak akan dikasih minum sama Allah. Satu teguk nggak akan dikasih. Tapi buktinya orang-orang kafir kaya raya, punya gedung-gedung tinggi, perusahaan banyak, berhasil dalam dunia ini. Tapi memang dunia ini nggak ada artinya buat Allah, nggak ada nilai. Kalau ada seperti satu sayap nyamuk, nggak ada yang dikasih minum. Jadi kalau kita melihat orang, jangan melihat ke harta. Mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Kau jangan heran dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka yang sukses, yang mungkin jadi pejabat, jadi apa, jadi orang-orang terkenal. Jangan kau terheran-heran. Apa kata Allah? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dengan harta yang Allah berikan kepada mereka, dengan kesuksesan yang diberikan kepada anak-anaknya, apa tujuannya? Allah mau mengazab mereka dengan harta di dalam kehidupan dunia. Jadi azab buat mereka. Mereka mati dalam kondisi kafir kelak. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, jadi dunia itu bukan ukuran. Kalau orang kafir, betul, orang kafir itu ukurannya dunia. Jadi saya punya paman dulu di Australia, dia cerita, kita ini kalau ngukur orang dari pakaiannya. Lihat pakaiannya bermerek, lihat sepatunya doang nih 1,5 juta. Jasnya, kenapa jas itu mereknya kok di luar? Jas itu mereknya di luar apa di dalam jam? Biasanya ada di tangannya, supaya orang tahu nih mahal nih. Kacamata mereknya di luar apa di dalam? Di luar. Sepatu mereknya di luar. Semuanya, karena itu ukuran mereka.
Mereka menilai orang, oh, nih, harga bajunya 2 juta, sepatunya 1,5 juta, kacamatanya yang mahal, kacamatanya ya kira-kira 3,5 juta, jamnya, oh, plus kalau di Indonesia batu akiknya, lihat, oh, batu akiknya ini sungai apa? Sungai Dere, Sungai Dare, wah ini mah. Dia lihat dari sana, ngukur orang tuh dari penampilannya. Subhanallah, jangan heran nih orang kaya, orang banyak duitnya, jangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah berbagi dunia ini kepada semua. Yang Allah cintai Allah kasih, yang Allah benci Allah kasih. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau melihat anaknya beriman, anaknya ke masjid, anaknya ngaji, harapannya mudah-mudahan nih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melihat anaknya hartanya banyak berlimpah ruah, belum tentu dicintai Allah, belum tentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Saba ayat 37, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun." Tidaklah harta kalian, anak-anak kalian itu sebagai tanda kecintaan Rabb kepada kalian. Oh, jadi ini orang cintai Allah, hartanya banyak. Kadang-kadang dia mengatakan Allah tuh cinta sama anak. Buktinya apa? Masya Allah, harta anak bertambah terus. Anak-anak anak diterima di perguruan tinggi yang Masya Allah. Jadi Allah cinta sama anak. Enggak, kata Allah. Illa man amana wa amila salihan. Orang yang cintai Allah yang beriman, yang beramal soleh, itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di surat Al-Fajr Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang pandangan orang kafir. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun orang nih kalau diluaskan rizkinya, diberi kedudukan, diberi jabatan, dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun ketika disempitkan rizkinya, cari kerjaan susah, kemudian buka usaha bangkrut, dia mengatakan Rabbi ahana, Allah menghinakan aku. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Nah, bukan itu ukurannya. Ukuran orang dicintai Allah bukan itu. Bukan dengan harta, dengan kesuksesan dunia, bukan. Jadi ma'asyiral muslimin, kita harus tahu bahwa harta pada hakikatnya adalah fitnah, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala buat kita yang memilikinya, buat kita yang tidak memilikinya. Kalau kita berbicara fitnah harta, bukan hanya buat orang kaya. Kadang-kala kita nih yang nggak punya duit, ngelihat sohib kaya, ente lagi diuji dengan harta. Seharusnya dia jawab, ente lagi diuji, kepingin punya harta. Siapa nggak kepingin punya harta? Semuanya cinta dengan harta, dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian itu membuat kalian lalai dari zikrullah. Tuh, macam yang pertama untuk godaan harta.
Jadi melupakan kita dari zikrullah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang hartanya membuat dia lupa dengan zikrullah, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Merugi karena ternyata harta yang dia kumpulkan bakal dia tinggalkan. Biasanya tuh orang kalau disuruh sholat ke masjid ya, sibuk dengan tokonya, dengar azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, tetap di depan usahanya, takut mau tutup. Kenapa kata dia? Ya Ustaz, sholat di toko sini kan bisa, sah kan? Pahalanya berapa? 1. Tapi kan sah. Di masjid berapa? 27. Bayangkan kalau untuk urusan akhirat dia itu qanaah. Saya cukuplah dapat 1 Ustaz. Tapi kalau untuk urusan dunia, Masya Allah, dia buka terus. Berapa menit sih dia datang ke masjid? Maka ingat, jangan sampai harta kita ya membuat kita lalai dari zikrullah tabaraka wa ta'ala. Tapi kita bicara ada orang-orang soleh yang Masya Allah, dia banyak hartanya tapi tidak lupa dengan zikrullah. Yang kedua, ujian harta ini kita bicara sulit bersedekah, sulit berinfak, zakatnya sedikit banget. Jadi hitung-hitungan itu kalau urusan zakat dia hitungannya sangat detail. Ini fulan punya utang sama ana belum bayar, sudahlah ana ikhlaskan. Jadi zakat. Karena dia tahu tuh fulan nggak bakal bayar. Jadi zakat aja supaya dia nggak keluar zakat. Subhanallah. Nanti kita nih akan bicara tentang model yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang terfitnah dengan dunia, nggak mikir halal haram, nggak mikir halal sama haram. Yang penting dapat duit. Sampai ada sebuah istilah, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Subhanallah. Itu adalah falsafah iblis supaya orang ini tidak cari yang halal. Terus terang, yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Kita lihatlah pekerjaan-pekerjaan orang. Yang haram itu apa sih? Mencuri, merampok, menipu, sedikit. Yang sisanya halal. Tapi biasanya kullu mamnu'in marhub. Semua yang dibenci itu, semua yang dilarang itu disukai. Semua yang dilarang disukai. Kenapa banyak orang melakukan riba? Karena nggak boleh riba, tapi nyaman buat dia. Sehingga ada sebuah restoran di pinggir jalan, temen cerita, ada restoran pinggir jalan, iklannya di pinggir jalan jamaah, satu tulisannya, jangan menoleh ke kiri. Jangan menoleh ke kiri. Antum noleh nggak ke kiri? Ketika lagi naik motor, jangan menoleh. Antum akan noleh ke kiri. Ada apa kok nggak boleh noleh? Karena semua yang dilarang orang suka. Kita lihat manusia sekarang. Riba. Ada riba di Indonesia jemaah. Anak kasih hadiah. Di mana? Bukan sama saya. Di mana? Ada tulisannya bank riba gitu. Ada. Wah, nggak jadi hadiah. Nama ada bank riba? Nggak ada. Yang ada bunga. Betul. Dan ini salah satu, sekali lagi, bisikan-bisikan iblis. Karena Allah mengatakan syayatinul insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurur. Setan jin dan manusia itu saling membisikkan kata-kata yang menipu, kata-kata yang membuat orang lalai. Coba kita ke bank nih, transaksi. Kemudian bank mengatakan, "Mas, ini ribanya 5%. A'udzubillah, na'udzubillah. Nggak mau saya kalau riba. Ya, sudah mas. Mas kan nggak mau riba. Bunganya. Oh, nggak apa-apa kalau bunganya. Ya, saya terima. Itu termasuk
bisikan syaitan, merubah nama-nama seperti itu agar orang berbuat dosa tidak merasa berbuat dosa. Dulu waktu saya masih SD, itu masih banyak WTS, wanita tuna susila, masih banyak. Sekarang sudah nggak ada. Tunjukkan sama saya di mana ada WTS. Hah? Nggak ada. Yang ada PSK. Dikatakan, Mbak kerjanya apa? Oh, saya PSK. Na'udzubillah. Tapi ketika dikatakan WTS, na'udzubillah, enggak, saya nggak mau jadi WTS. Ya, dia akan berusaha bertobat karena dia merasa sebagai wanita yang hina dan hina. Tapi muncul ucapan-ucapan seperti itu untuk menipu manusia. Maka kita harus kembalikan nama itu. Jangan katakan bunga, tapi riba. Jangan katakan PSK, tapi katakan pelacur, WTS. Ini juga dakwah supaya dia itu ada harapan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan fitnah dunia, orang pada menggunakan segala cara untuk mendapatkan harta, itu juga godaan. Semua yang tumbuh dari haram maka neraka lebih pantas buat dia. Kemudian yang keempat, model orang terfitnah dengan dunia, harta orang dengan berbagai cara, lewat hakim, lewat mahkamah. Kemudian yang kelima, makan hartanya anak yatim. Saya mau bertanya, anak yatim itu berhak menerima atau tidak? Kenapa? Tidak. Masa? Kenapa kok tidak? Tidak termasuk. Gimana kalau anaknya miskin? Hah? Anak yatim miskin dapat karena miskinnya, masya Allah. Fadhal, kasihkan dulu. Apa definisi anak yatim? Siapa yang mau definisi anak yatim? Siapa yang mau kasih definisi anak yatim? Anak yang belum balik, tidak mempunyai ayah. Jadi kalau anak-anak yang ditinggal kabur sama bapaknya, ayahnya meninggal, masya Allah, barakallahu fikum. Jadi ingat, anak yatim itu yang belum balik. Kadang-kala ada orang umur 50 tahun, Ustaz saya yatim, bapak saya sudah meninggal. Ya, tapi nggak masuk yatim ya. Jadi yatim itu kalau belum balik. Makan hartanya anak yatim. Kadang-kala anak yatim itu kaya raya, bapaknya orang kaya, mati. Biasanya yang anak hartanya adalah pamannya. Hati-hati makan anak harta itu. Kemudian yang keenam, tidak memberikan gaji kepada orang yang berhak mendapatkan. Ada orang yang menunda-nunda memberikan gaji kepada pekerja dia. Bahkan ada orang yang na'udzubillah min dzalik memberikan gaji kepada pembantunya dengan zakat. Jadi pembantunya tuh, yang pembantu saya miskin Ustaz, saya kasih zakat, ya udah jadi gajinya dia juga. Jadi dia benar-benar tidak mau memberi gaji, tidak mau mengeluarkan zakat sampai tingkat seperti itu. Maka hati-hati, itu hak orang, harus diberikan kepada mereka. Kemudian bentuk yang ketujuh dari fitnah harta ini, minta-minta sama orang padahal tidak butuh. Dan itu yang banyak terjadi di Jawa. Saya ngomong, nggak tahu di Sumatera saya belum melihat orang-orang minta-minta. Banyak juga. Di mana Ustaz? Masya Allah. Ada orang-orang yang sampai katanya lebih kaya dari pegawai negeri. Tiap hari penghasilannya 200.000. Jadi sebulan berapa? 6 juta aja. Masya Allah. Saya ingat pernah ada seorang wartawati, dulu baca koran di Madinah sana. Di malam 27 Ramadan itu harapan Lailatul Qadar begitu besar, sehingga banyak orang bersedekah malam Lailatul Qadar itu, malam 27 itu. Tapi Lailatul Qadar nggak harus malam 27. Ada seorang wartawati
ingin tahu berapa yang didapat oleh orang-orang yang minta-minta di Masjidil Haram. Kita lihat kadang-kala ada yang perempuan ya, ini namanya wartawan perempuan, tinggal pakai cadar dia, udah di salah satu pintu masjid dia gini aja. Setelah selesai dia hitung, kata dia dapatnya 11.000 real, 33 juta satu malam. Kata dia, anak kepingin berhenti jadi wartawan, ingin jadi minta-minta. Subhanallah jemaah. Maka orang yang seperti ini itu juga fitnah dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah taala wa laysa fi wajhihi muz'atu lah. Orang itu akan terus minta-minta padahal dia enggak butuh. Akhirnya dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat nantinya, di wajahnya enggak ada dagingnya. Jadi dia akan menundukkan wajahnya. Karena orang-orang kan ada yang pura-pura miskin ya. Dia punya seragam. Jadi keluar dari rumahnya pakai baju bagus. Nanti sampai masjid mana, dia masuk kamar mandi, dia ganti seragam. Dengan topinya dia datang, minta. Hati-hati. Kemudian yang ke-8, salah alamat mendermakan harta. Salah alamat. Dia gunakan untuk kemaksiatan. Dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika diminta sedekah, nggak ngeluarin. Tapi kalau untuk kemaksiatan, mau. Ada orang yang diminta untuk bangun masjid, aduh, nasinya mungkin 100.000. Tapi ketika untuk membangun kafe, membangun tempat-tempat untuk kemaksiatan, dia siap untuk mengeluarkannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka membelanjakan hartanya untuk menghalangi, untuk membendung dakwah, agar dakwah ini nggak sampai. Dia keluarkan duitnya untuk membeli apa saja, yang penting bagaimana dakwah yang hak ini tidak sampai kepada mereka. Allah mengatakan, fasayunfiquna thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun. Maka mereka akan mengeluarkan harta itu, dan harta itu akan menjadi penyesalan buat dia. Akan menyesal karena dia telah keluarkan di sana. Salah alamat, uangnya banyak, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah ya. Ada seorang yang cerita, seorang pejabat di Jakarta, ketika haji dia cerita, Ustaz, ada di Jakarta seorang Pak Haji, uangnya udah nggak bisa dihitung. Pak Haji nih, dia itu nyewa kafe sama semua isinya dia sewa. Kapan dia datang, tutup tuh kafe buat dia sendiri. Seorang yang sudah bergelar haji, dia melakukan hal itu, na'udzubillah min dzalik jamaah. Itu akan jadi penyesalan buat dia ketika dia akan ditanya dengan setiap persen yang dia keluarkan. Kemudian yang ke-9, orang yang berbangga-banggaan dengan hartanya. Sekarang berbangga-banggaan dengan apa? Ya dengan mobil. Temannya beli mobil ini, dia beli mobil yang lebih dahsyat lagi. Temannya pakai jam harganya 100 juta, beli jam yang harganya 200 juta. Ada jam yang harganya 1 miliar. Saya dulu berpikir ketika di Madinah ngelihat toko jam, ngelihat harganya jam 200 juta, apa ada yang beli? Saya lihat ternyata ada yang beli. Berbangga-bangga, itu fitnah. Karena memang itu kehidupan dunia. Padahal kelak ketika dia mati nih, jam yang harganya 200 juta ikut masuk kuburan enggak? Anaknya akan mengatakan, Pak, jazakallah khair Pak, saya buka jamnya Pak ya. Insyaallah. Dibuka sama anaknya. Mungkin dia pakai batu permata. Masya Allah, dari dulu aku tunggu-tunggu batu permatanya Pak. Jazakallah khair. Dia keluar. Hati-hati, itu juga fitnah dunia. Kemudian yang ke-10, fitnah dunia ini, ada orang
yang tidak memberikan hak istri dan anak-anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab dia. Tidak mau berinfak kepada orang tuanya ditelantarkan. Ada anak-anak yang sukses, yang berhasil, orang tuanya dijadikan pembantu. Ada. Karena anaknya sudah sukses, jadi ibunya itu dijadikan babysitter, gendong anaknya. Si ibu karena nggak punya memang, nggak mau ikut anaknya. Jangan, hati-hati. Kita wajib ngasih nafkah sama orang tua kita, bukan karena dia gendong anak kita. Enggak, dia tuh yang melahirkan kita dulu, dia yang udah capek gendong kita. Jadi ada orang-orang yang sukses ini memanfaatkan kedua orang tuanya. Bapaknya dijadikan supir, bapaknya dijadikan tukang kebun, ibunya dijadikan pembantu di rumah yang bersih-bersih. Subhanallah, jangan. Jadikan ibu kita ratu, hak, fadl. Ingat dengan sabda Rasul SAW, anta wa maluka li abik. Kau nih, tubuhmu nih semua bersama hartamu yang kau kumpulkan itu milik orang tua, milik bapak. Jadi orang tua tuh mau ngambil harta anaknya, selama tidak membahayakan anaknya nggak apa. Anaknya punya mobil 3, 2 nggak dipakai, dia ambil 1. Boleh dia. Selama dia ngambil dengan cara yang ma'ruf. Karena apa? Karena harta dan diri kita ini milik orang tua kita. Hati-hati. Jadi ada hak-hak. Apalagi ini orang-orang yang mungkin tinggalnya di Jakarta, orang tuanya tinggal di kampung ya. Kadang-kadang dia lupa dengan orang tuanya, ngasih sama orang tuanya cuma sekedarnya. Kadang-kadang orang tuanya masih harus cari sayur-sayuran sendiri, karena yang dikirimkan oleh anaknya sangatlah minim. Subhanallah. Tuh pintu surga buat itu. Kata Rasul SAW, syaqiyun abdun adraka walidayhi aw abawayhi aw ahadahuma fil kibar falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dalam kondisi sudah sepuh, sudah tua, tapi ternyata dia tidak bisa masuk surga lewat orang tuanya. Kalau lewat orang tua kita tidak bisa masuk surga, mau lewat pintu mana kita masuk surga? Kita berbuat baik sama orang tua itu paling tidak ada perasaan balas budi. Ada perasaan, loh ini orang tuaku yang nyekolahkan aku, yang ngasih susu aku, yang kalau aku sakit dia yang bawa aku ke dokter. Paling nggak ada harapan untuk balas budi. Kalau sama orang tuanya nggak bisa, dia berbuat baik sama orang tua. Sama siapa dia akan berbuat baik? Tapi terkadang ada orang yang bersedekah hanya untuk riya, hanya untuk dilihat orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua cinta dengan harta, semua cinta dengan duit. Walaupun orang itu sudah berduit. Jadi jangan dipikir ya orang kalau sudah kaya raya, punya uang 1 triliun, ada tawaran keuntungan 5 juta nggak dia ambil. Tawaran keuntungan 1 juta dia ambil. Karena Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jam. Ketika manusia cinta dengan harta, diuji sama Allah untuk bersedekah, untuk zakat, untuk berinfak. Ketika sudah cinta, Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa ujian itu ketika sudah cinta? Karena akan tampak kebenaran seseorang dalam keimanannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seorang hamba, bukti ketakwaan seorang hamba, bukti keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Orang cinta sama harta tapi dia keluarkan. Dan itulah ujian yang sebenarnya. Kalau orang nggak suka sama harta, maka dia akan keluarkan duitnya. Itu kenapa dia sedekah? Anda nggak suka sama duit ini, maka Anda keluarkan. Tapi tidak. Manusia cinta dengan harta, di situ diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah.
Karena kita akan ditanya, kemana kau keluarkan tuh duit? Tapi biasanya jemaah, ini biasanya uang haram keluarnya kemana? Ke haram. Uang panas keluarnya ke yang panas. Ada perampok bangun masjid, ada perampok buat modal usaha. Saya Ustaz ngerampok ini Ustaz, ya kepingin punya modal. Aduh, hampir nggak ada. Tanyain perampok-perampok yang ketangkap, duitnya kemana? Foya-foya. Merampok 1 miliar seminggu habis nih. Buat berzina, buat minum. Na'udzubillah. Itu yang terjadi. Biasanya kalau uang haram keluarnya, orang kalau dapat uang halal insya Allah keluarnya ke yang halal. Walaupun tadi tetap ujian dari Allah, kita diminta untuk mengeluarkan uang kita padahal kita sudah cinta dengan hati. Zuyyina linnas hubbus syahwat, dicintakan kepada manusia hubbus syahwat, syahwat kepada minan nisa wal banin wal qanatil muqantara, kepada harta semua. Saya akan kasih contoh bagaimana Allah menguji hambanya dengan harta, dengan sesuatu yang dicintai. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu bertahun-tahun gak punya anak. Bertahun-tahun. Sampai tua renta. Akhirnya dikasih anak. Namanya siapa? Ismail alaihissalam. Ketika punya anak yang ditunggu-tunggu puluhan tahun, datang anaknya, Nabi Ibrahim nggak boleh ngelihat anaknya. Anaknya disuruh ditaruh di mana? Di Mekah. Subhanallah. Suruh tinggal. Bagaimana dia anak yang ditunggu-tunggu tahun-tahun disuruh tinggal? Ditinggal. Ketika anaknya sudah mulai masuk ke umur remaja, udah bisa bantu orang tuanya, Nabi Ibrahim diuji lagi. Dia mengatakan kepada Ismail, inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Wahai Ismail, aku bermimpi aku nyembelih dirimu. Diuji sama Allah, suruh sembelih anaknya. Itulah burhan, itulah bukti keimanan seorang hamba kepada Allah. Dan Ibrahim lulus dalam semua ujian itu. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Faqala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sampai ketika melalui ujian seperti itu jadi imam Nabi Ibrahim. Kita pun diuji sama Allah. Udah cinta sama harta, disuruh keluar. Capek kita ngeluarkan harta kita. Capek kita bekerja sampai berpeluh-peluh. Lalu diminta zakat, diminta bersedekah. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggabungkan antara salat dan zakat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Salat itu hablum minallah, dia ada hablum minan nas. Zakat, kalau kita hanya hablum minallahnya baik tapi hablum minan nasnya buruk, hati-hati, bisa jadi amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara sedekah, kotak amal udah lewat. Udah lewat belum? Masya Allah, udah lewat kotak amal. Udah lewat, mau dilewatin lagi jangan. Udah saat, janganlah saat. Baik. Kalau kita bicara, kenapa Zat kok suruh bersedekah sih? Kenapa kita disuruh mengeluarkan harta kita? Dapat apa gantinya? Kita udah capek-capek, udah suruh ngasih orang. Kok enak banget tuh orang nggak ikut kerja, merasakan nikmat harta kita. Kalau kita bersedekah, bangun masjid, bangun madrasah, memberikan beasiswa kepada anak-anak yang nggak mampu untuk belajar ilmu, dapat apa? Dapat surga. Dapat surga? Ya cuma surga. Kadang-kala kita berpikir surga ini, sering kita dengar surga, tapi tidak menggerakkan sesuatu di hati kita. Selamat dari api neraka? Ya, selamat dari api neraka. Apa nggak ada amalan lain yang masuk surga tanpa sedekah? Orang kadang-kala berpikir seperti itu. Kalimat surga tidak lagi menggerakkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kalian bersegeralah menuju kepada ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Bapak-bapak kalau punya villa luasnya 100 hektar, gimana perasaannya? Merasa Masya Allah, saya punya, di situ ada pacuan kuda, di situ ada kebun semangka, di situ ada kebun macam-macam, kebun anggur, kebun durian. Masya Allah, udah seneng banget. Gimana kalau yang ditawarkan oleh Allah seluas langit dan bumi? Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang-orang yang bertakwa? Sifat pertama yang Allah sebutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang suka bersedekah fis sarra' wad-dharra. Ketika dalam keadaan lapang, ketika dalam keadaan susah. Ingat, kalau mau bersedekah jangan nunggu kaya. Jangan nunggu kaya. Karena kalau antum miskin gak bersedekah, kaya lebih tidak bersedekah. Kok bisa Ustaz? Bisa lah. Antum kalau punya uang 10.000, di dompet punya uang hanya 10.000, sedekah 5.000, bisa gak jamaah? Bisa Ustaz. 50% saya sedekahkan. Punya uang 1 juta, 1 juta nih, alhamdulillah, dia tambah kaya. Dulu kalau datang kajian bawanya 10.000, datang kajian lagi di dompetnya 1 juta. Kira-kira ngeluarkan 500.000 gampang apa susah? Padahal sama-sama 50%. Apa beda sama dulu waktu 10.000 dia keluarkan 5.000? Enggak, sama 50%. Dia sudah mulai berat, padahal sisanya lebih banyak. Dulu sisanya cuma 5.000, sekarang sisanya 500.000, tapi dia tetap sedekahnya 5.000. Udah kaya, sedekahnya tetap 5.000. Ketika dia punya uang 10 juta, dia mau sedekah 50%. Berat apa gampang? Semakin berat. Ketika Allah kasih dia uang 1 miliar, kira-kira dia mau sedekah 500 juta? Padahal sama dengan waktu dia punya 10.000, 50%. Dan yang dia tinggal 500 juta sisanya. Dulu kau sisa 5.000 masih seneng, alhamdulillah masih ada sisanya 5.000, nggak apa-apa aku sedekah 50%. Maka hati-hati jangan. Yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka berinfak dalam keadaan lapang dan keadaan susah. Maka jangan nunggu kaya bersedekah. Usaha sedekahnya ya berapa Ustaz? 50%? Enggak harus 50%. Paling enggak 30% atau sepertiga harta. Kita akan lihat bagaimana janji Allah akan memberikan ganti nanti. Baik. Dapat apa? Dapat surga. Kita dengan surga enggak tertarik kadang-kadang. Ada seorang sahabat, Umair bin Hammam Al-Ansari. Ketika perang Badar, Umair mendengar Nabi berkata, perang Badar nih, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Kalian semua bangkit berperang ke sana menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair ketika mendengar luasnya surga seluas langit dan bumi, dia bertanya, "Ya Rasulullah, jannatun arduha as-samawati wal ard." Wahai Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, iya kata Rasulullah SAW. Lalu Umair mengatakan, bakhin. Bakhin itu ucapan untuk keheranan, takjub. Rasul bertanya, antakula bakhin. La ya Rasulullah, nggak ada. Anak ucapanku itu illa raja'an akuna min ahliha.
hanya aku mengharap untuk menjadi penghuni surga. Apa kata Rasul SAW kepada Umair? Anta min ahliha. Engkau termasuk yang menghuni surga, wahai Umair. Masya Allah. Umair ketika itu mengeluarkan beberapa butir kurma dari sarung pedangnya. Dia hendak makan. Lalu dia mengatakan, itu hatta akula hadhihi tamarat la hiya hayatun tawila. Kalau aku hidup sampai menyelesaikan makan kurma ini, maka itu kehidupan yang panjang. Kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, fa'alqat tamarat, maka kurma itu dia lemparkan dan dia maju ke medan perang hatta qutila radhiyallahu taala anhu, sampai dia meninggal radhiyallahu taala anhu. Jamaah, jannatun arduhas samawati wal ardh. Mau enggak sedekah dikasih surga? Pernah Al-Imam Nawawi menceritakan tentang sebuah hadis di Sahih Muslim. Rasul SAW mengantarkan jenazahnya Abu Dahdah. Abu Dahdah seorang sahabat dari kalangan Ansar, meninggal dunia, dimakamkan. Lalu Rasul SAW mengatakan, kam min izqin mudalla li Abi Dahdah fil jannah. Berapa banyak kurma-kurma yang bergelantungan milik Abu Dahdah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada apa dengan Abu Dahdah yang memiliki kebun kurma di surga Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Nawawi menceritakan bahwa pernah terjadi perseteruan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani kalau nggak salah. Jadi ada seorang sahabat Ansor ribut tentang satu pohon kurma. Jadi ada satu bocah, ya masih remaja, masih anak-anak, dia mau bikin pagar di kebunnya. Tapi di jalan kebunnya itu ada satu pohon kurma milik tetangganya. Maka dia minta kepada tetangganya, udahlah, nih pohon kurmamu kasihkan ke aku, biar aku bikin pagar ini, ya masukkan pohon itu. Kata nih orang nggak mau, enggak lah. Akhirnya tuh sahabat laporan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, laporan kepada Nabi. Dipanggillah sahabat Ansar. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, satu pohon kurma itu kasihkan kepada dia. Laka nakhlatun fil jannah. Kau akan dapat ganti satu pohon kurma di surga. Satu pohon kurma di surga. Kata nih sahabat, ya enggak lah Nabi, katanya dia. Eman-eman dia dengan pohon kurma itu. Ya udah. Abu Dahdah mendengarkan cerita itu. Lalu dia bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, idza bi'tu hadhihi nakhlah, hal li nakhlatun fil jannah? Wahai Rasulullah, kalau satu pohon kurma tadi itu aku beli, apakah tawaranmu tetap berlaku? Aku punya satu pohon kurma di surga. Nah, berangkat Abu Dahdah menjumpai sahabat Ansor yang punya satu pohon kurma itu. Kau tahu nggak kebunnya Abu Dahdah? Tahu, kata dia. Abu Dahdah punya kebun kurma yang disebutkan isinya 400 sampai 600 pohon kurma. 400 sampai 600 pohon kurma. Mau nggak kau satu pohon kurma itu aku ganti dengan kebunku, kata dia. Ya mau lah, kata dia. Dengan satu di surga nggak mau. Dengan satu kebun pohon kurma mau dia. Ya udah, aku beli. Diganti. Akhirnya satu pohon kurma itu dimiliki oleh Abu Dahdah di surga Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh para ahlu sirah, ketika Abu Dahdah masuk ke kebunnya, di kebunnya itu ada istrinya sama anak-anak. Dipanggil sama Abu Dahdah dari luar, ya Ummu Dahdah, ya Ummu Dahdah, wahai Ummu Dahdah, keluar kau. Laqad bi'naha binakhlatin fil jannah. Kita sudah jual kebun ini dengan satu pohon kurma di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata istrinya? Robihal bay, Robihal bay, Abu Dahdah. Untung kau Abu Dahdah. Jamaah, di surga itu khalidina fiha abada, selama-lamanya. Tapi kebun kurma yang dimiliki seorang di muka bumi ini, kebun sawit yang berhektar-hektar dimiliki oleh manusia di muka bumi,
akan dia tinggalkan. Tapi sekali lagi, kadang-kala kita dengar surga ini nggak menggerakkan apa-apa di hati kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada kita utang piutang. Allah utang. Ente nggak mau kan? Kita kalau disuruh bersedekah kan kadang-kala mengeluarkan duit ini berat. Sudahlah, sistemnya bukan memberi, sistemnya mengutangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah dari kalangan lelaki dan yang bersedekah dari kalangan wanita dan mereka ngutangin Allah qard, jadi akadnya akad utang piutang, maka Allah akan melipat gandakan bagi dia. Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat ini, di surat Al-Hadid ayat 18 dan banyak ayat-ayat lainnya, di surat Al-Baqarah ayat 245 Allah mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasan, barang siapa yang ngutangi Allah, meminjamkan uang kepada Allah, apa yang akan terjadi? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, Allah akan lipat gandakan berkali-kali, berlipat-lipat ganda. Jadi kalau kita malas bersedekah, ngutangin Allah. Jangan ketika bersedekah merasa berbuat baik kepada yang miskin, enggak. Jangan. Karena ketika kita bersedekah, kita ngutangin siapa? Ngutangin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang kita utang. Jadi kalau ngutangin itu modalnya nggak hilang. Kalau kita sedekah kan habis. Tapi kalau ngutangin pasti balik. Contoh nih jamaah, kita masih nggak yakin kalau Allah menawarkan kepada kita hal itu. Allah janji akan melipat gandakan. Berapa? Sampai 700 kali lipat. Jadi kalau ada orang kaya raya, anggaplah satu orang kaya di Solok ini, berkata kepada anak, Ustaz Syafiq, ente punya duit? Punya, bawa. Anak nggak bawa duit nih, ente keluarin 1 juta tuh kasihkan ke masjid. Nanti anak ganti 100 juta. Anak keluarin nggak duit itu? Anak tahu nih, fulan nih nggak pernah bohong dan dia duitnya banyak, orang baik ini fulan. Anak keluarin nggak? Keluarin 1 juta, insya Allah. Betul ya, 100 juta, 100 juta. Kita akan keluarin karena kita yakin dia akan ganti. Tapi kenapa ketika Allah menawarkan kepada kita, kita nggak mau? Allah tawarkan 700 kali lipat, kita masih ragu. Tapi kalau ada investasi ya, investasi naruh 1 juta tiap bulan dapat 1,5 juta, itu orang berlomba-lomba. Padahal investasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 dikali 700. Pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW bawa 1 ekor onta pakai pelana lengkap. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Rasulullah, nih 1 di jalan Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha maktum. Engkau akan mendapatkan ganti pada hari kiamat 700 ekor onta, bukan 1. 700 ekor onta, semuanya pakai pelana lengkap. Jadi yang akan ada di timbangan dia, di mizan nanti, bukan 1 onta, tapi berapa? 700 ekor. Ya orang kadang-kala masih, ya Ustaz, eman-eman Ustaz. Kita mau investasi, takut. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak akan mengurangi harta. Nggak bakal. Kita umpamanya punya duit 1 juta. Sedekah 100.000, duit kita tinggal berapa? Tinggal berapa jemaah? Tinggal 900.000. Itu kan nominalnya berkurang, tapi kata Rasulullah, mana qasad, nggak akan berkurang. Bisa jadi itu yang jelas akan bertambah. Duit yang kita berikan yang tinggal 900, manfaatnya mungkin bisa seperti 10 juta. Barokahnya.
Antum kalau punya mobil, kepingin berkah mobilnya, kepingin berkahnya, pinjamkan ke orang. Orang butuh, pinjam fadl. Subhanallah, titipkan sama Allah Jalla Jalal. Ma naqasat sadaqatun min mal. Percaya enggak kita sama Nabi? Yakin enggak? Nabi mengatakan enggak berkurang. Ya tadi, as-sadaqatu taqi masari as-su. Sedekah itu menyelamatkan kita dari mati yang buruk, dari tabrakan-tabrakan, ya. Subhanallah. Kadangkala kita mobil mau ditabrak orang, selamat ya Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah tuh barokah. Dengan kita bersedekah, harta tidak akan berkurang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ustaz, sampai jam berapa, Ustaz? Jam 3:04 aja dulu. Oke, siap. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan sedekah itu tidak akan mengurangi, Allah Jalla Jalaluhu di surat As-Saba ayat 39 berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa saja yang kalian infakkan pasti dia ganti. Allah itu pasti menggantikan. Fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan Allah adalah sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Masa kita masih belum yakin? Allah janji akan mengganti. Kau keluarkan 100.000, Allah nggak ganti 100.000, Allah gantikan 700 kali lipat. Paling enggak ya nggak akan berkurang harta yang kita berikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingat dengan kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim, tentang seorang yang di padang pasir. Dia mendengarkan suara dari awan. Suara itu mengatakan, "Isqi hadiqata fulan." Sirami kebunnya fulan. Nih, dia dengar, subhanallah. Tiba-tiba awan itu bergerak. Kemudian menurunkan hujannya di sebuah lembah. Semua air hujan itu berkumpul di satu jalan air. Diikutin sama dia airnya ini. Di situ nggak ada kebun. Ketika hujan itu turun di lembah yang tidak ada kebun. Maka dia ikutin airnya. Ini rahmatullah. Ada hujan kalau turun di kebun yang baru nanam, kadangkala rusak karena terkena ya jatuhnya air hujan itu. Ini jatuhnya di tempat lain, tapi airnya jalan, diikuti sama orang ini. Dia mengatakan, Rasul SAW menceritakan hal ini, fatataba'al, dia mengikuti jalannya air itu. Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma bimishatihi. Tahu-tahu diikutin air itu bermuara di kebun seseorang. Kebun dia saja. Dia lagi pegang kayak model cangkul ya. Airnya itu diarahkan, dijalankan ke kiri ke kanan. Faqala lahu ya Abdullah. Datangnya orang tanya, "Wahai Abdullah, masmu, itu siapa namanya? Engkau siapa namamu?" Qala fulan. Namaku fulan. Namanya persis dengan nama yang disebutkan di awan. Awan, bayangkan. Allah menyiramkan khusus buat kebun ini. Kemudian faqalahu, baru sadar nih orang yang punya kebun itu sadar. Ya Abdullah, lima sa'altani ismi. Ente kenapa tanya nama ana? Tahu-tahu datang tanya nama ini. Ini ada apa-apa nih orang ini? Qala inni sami'tu sautan fis sahab alladhi hadha ma'uhu yaqulu isti hadiqata fulan lismi. Dari awan yang mengatakan iski hadiqata fulan, yang airnya nih sekarang sampai ke kebunmu nih ini. Lalu dia bertanya, famada tasna fiha, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini kok sampai Allah menyiramkan khusus buat kebunmu saja, yang lainnya tidak, hanya kebunmu ini disuruh siram. Kata orang ini, ama idza qulta hadza, ya karena kau sudah ngomong ini, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha, aku dari hasil kebunku ini aku bagi tiga. Sepertiga aku makan bersama keluargaku, sepertiga
Sepertiga aku kembalikan sebagai modal untuk kebun itu, dan sepertiga aku sedekahkan. Sepertiga aja. Padahal kalau dilihat zakatnya tanaman itu berapa? Kalau pakai air hujan 10%, tapi dia keluarkan 33%. Maka Allah kirim. Tiap hari ada 2 malaikat yang turun. Tiap hari ada 2 malaikat yang turun. Yang satu mendoakan fiqan khalafan wa a'ti, yang keduanya berkata Allah a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, kasihlah orang yang pandai bersedekah itu ganti. Tiap hari jamaah ada yang mendoakan kita kalau kita pandai bersedekah. Tapi yang pelit, Allahumma a'ti mumsikan talafan, berikan kepada orang yang nggak mau bersedekah itu kehancuran di harta. Mungkin hartanya banyak, tapi sekali lagi dia tidak bisa menikmati harta dia. Kemudian sedekah itu jamaah bisa menyembuhkan penyakit. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bisadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Daripada kita berikan ke dokter aja. Biasanya orang tuh awalnya ke dokter. Ya, dokter sana, dokter sini. Udah angkat tangan dokter baru sedekah. Ya, katanya dokter nunggu mukjizat dari Allah. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Ya sudahlah, ana mau sedekah. Nah, seharusnya dari awal sudah sedekah. Jangan nunggu terakhir duit udah dihabisin ke dokter, sambil kita ke dokter sambil sedekah. Terus sedekah. Dan dia harus yakin yang bisa menyembuhkan ana ini bukan dokter. Ya Allah, dia bertawassul, dia berperantara dengan sedekah yang dia berikan, insya Allah Allah Jalla Jalaluh akan memberikan kepada dia ya kesembuhan dari penyakit dia. Kemudian ma'asyiral muslimin, banyak-banyak sedekatus sir, banyak-banyak sedekah yang sembunyi-sembunyi. Soalnya kalau sedekah terang-terangan ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sedekah terang-terangan itu setan bisa godain kita. Ada pintu buat setan untuk godain kita. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 270-271 Allah mengatakan, in tubdus sadaqat fa ni'ma hi. Kalau kalian sedekah terang-terangan baik, itu kata Allah, baik. Salat tidak riya itu. Tapi kata Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyi-sembunyi bersedekah, kalian berikan kepada orang-orang yang membutuhkan sembunyi-sembunyi, itu lebih baik. Betul. Khairun lakum, nggak sama. Jadi sedekah terang-terangan sama sedekah sembunyi-sembunyi, lebih baik yang mana? Yang sembunyi-sembunyi. Itu khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'at. Allah akan hapus dosa kalian. Wallah bima ta'maluna khabir. Allah itu maha mengetahui dengan amal perbuatan kita. Ya, tentang orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah, salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin. Tangan kirinya nggak tahu yang dinafkahkan oleh tangan kanan. Jadi bapak-bapak ketika mau bersedekah nggak perlu istrinya tahu. Ya udah bismillah, kasih. Apalagi mau ngasih orang tua. Ingat, seorang suami itu nggak pernah putus jadi sama perempuan. Tapi kalau perempuan ada serah terima, anak perempuan itu diserahkan sama mertua kepada kita. Zawwajtuka wa angkat nih, aku kasihkan kepada, amanatnya udah pindah. Tapi anak laki, ingat, ketika mau ngasih orang tuanya nggak perlu istri tahu, nggak perlu istri tahu. Kasihan juga istri kita. Kadang-kala ibu-ibu tuh kalau tahu suaminya ngasih mertuanya, bang, ibu lagi, dia kadang-kala cemburu. Betul ibu-ibu, mudah-mudahan salah omongan saya, mudah-mudahan salah. Tapi kadang-kala perempuan tuh kalau suaminya suka ngasih ke orang tuanya, ada perasaan
Anak tahu dari mana Ustaz? Padahal anak mau tanya, benar nih ibu? Benar nggak? Dia manusiawi lah, manusiawi ketika seorang suami mengasih kepada orang tuanya ya, dia nggak dikasih. Anak kapan dikasih? Banyak suami itu belikan emas istrinya, belikan gelang istrinya, belikan kalung istrinya, ibunya nggak pernah dibelikan, nggak pernah dikasih. Dia mengatakan, ya ibu mana Ustaz, udah tua Ustaz. Tetap kasih belikan. Nih aku ngasih istri, aku ngasih ibu. Nggak perlu istri kita tahu. Sekali lagi, sembunyikan. Istri pun seperti itu. Istri ini biasanya demen sedekah, tapi pakai fulusnya suaminya. Jadi duitnya suaminya disedekahkan. Kalau duitnya dia nggak pernah disedekahin. Kalau duitnya suami harus izin suami. Tapi kalau milik istri ya fadol, nggak perlu suami tahu. Jadi si istri mungkin dapat warisan ya, mungkin dia memang dapat hadiah atau apa, dia sedekahkan tanpa harus suaminya tahu, keluarganya tahu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyakun li ahadikum khibun, oh kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah seorang kalian itu punya amalan yang tersembunyi, yang tidak ada orang tahu. Begitulah salafus saleh berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi para orang-orang yang dermawan, ingat kalau dikatakan dermawanku salah alamat. Tapi yang bahaya juga yang nggak dermawan, nggak ada dia sedekahkan. Kemana kita bersedekah? Ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk siapa kita bersedekah? Bukan untuk keluarga kita. Jangan ngasih keluarga mengharapkan balasan dari dia. Kalau kita ngasih keluarga kita, bantuin dia dengan harapan dia mengucapkan terima kasih, yang ada sakit hati. Fulan ini Ustaz, ana bantu tapi nggak pernah datang ke rumah, nggak pernah telepon ana, ya pura-pura cuek nggak tahu. Itu kalau kita berbuat karena dia, sakit hati. Tapi berbuatlah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ente mau terima kasih, ente mau ngomong syukron, mau ngomong jazakallah khairan, ma nuridu minkum jazaan wala syukur. Aku nggak butuh dengan ucapan terima kasih engkau, nggak butuh balasan dari engkau. Aku hanya membutuhkan agar Allah menyelamatkan aku dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah itu dari diri sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Fadhal Ustaz. Apakah janji iming-iming Allah kepada orang yang berinfak di jalan Allah ketika di dunia? Karena seringkali pahala dan sorga yang bersifat abstrak tidak kurang menggerakkan orang untuk berinfak karena tidak langsung nyata hasilnya. Subhanallah. Nah, makanya Allah kasih ganti di dunia dan di akhirat. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan Allah kasih ganti. Allah kasih ganti di dunia dan di akhirat. Mana qasad sadaqatun min mal. Kita kepingin yang nyata. Obatin orang yang sakit dengan sedekah. Sedekah itu menghilangkan dari bala dan musibah di dunia. Tapi jangan cuma cari di dunia. Allahu Akbar. Karena dia terlalu cinta dengan dunia ini, lupa dengan akhirat. Maka Allah kasih janji di dunia dan di akhirat, Allah kasih ganti. Barakallahu fikum. Siapakah yang bertanggung jawab memberi nafkah biaya hidup anak tiri? Apakah tetap kewajiban bapak kandungnya atau berpindah kepada bapak tirinya? Terima kasih. Ingat, yang wajib memberikan nafkah siapa? Bapak kandungnya. Nasabnya tuh tetap sama bapaknya. Saya melihat kadangkala jadi janda, ibu-ibu ini jadi janda susah. Apalagi janda beranak. Karena yang ngasih makan anaknya siapa? Ibunya. Padahal kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya full, itu kewajiban bapaknya. Kalau bapaknya nggak mampu, kewajiban siapa? Paman-pamannya, kerabat dia. Bukan kewajiban ibunya tadi itu. Sebagian orang memang nggak ngerti, apalagi ketika terjadi perceraian atau gimana. Barakallahu fikum. Ini tolong nasihati saya agar istiqomah mengamalkan Islam. Saya sudah berumur 38 tahun. Saya sering mendengarkan pengajian atau ceramah tentang Islam, namun saya masih sering melalaikan sholat, baik disengaja maupun karena kesibukan mencari harta dunia.
sudah tahu manfaat infak jalan Allah, namun tetap berat untuk berinfak di jalan Allah. Subhanallah jemaah. Jadi mukmin ketika dia beribadah kepada Allah, beribadahnya itu didasarkan karena cinta kepada Allah. Allah mengatakan la ikraha fid din. Nggak ada paksaan dalam beragama. Nggak enak kalau dipaksa. Kita ini dikasih makanan enak, tapi dipaksa makannya. Makan. Jadi nggak enak. Kita bekerja di sebuah perusahaan karena terpaksa, nggak nyaman. Maka tadi ada orang-orang yang lalai sholat karena merasa terpaksa dia jadi orang Islam. Terpaksa dia sholat. Jangan. Jadikan kita butuh dengan sholat itu. Kita bisa bayangkan, kita kerja sama orang jadi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dapat gaji tiap bulan 3 juta. Bayangkan Allah memberikan kepada kita mata. Allah memberikan kepada kita jantung yang berdetak. Allah memberikan pendengaran kepada kita, memberikan tangan yang bisa bergerak, kaki yang bisa berjalan. Itu kita nggak hitung tuh nikmat Allah. Maka bayangkan, ini Allah ngasih. Gimana kalau Allah ambil, aku naik motor, tabrakan kakiku patah? Berapa yang akan kita keluarkan? Maka ingatlah bahwasanya pemberian Allah itu harus kita syukuri ya, dengan kita banyak beribadah. Terus bagaimana caranya istiqomah? Jaga teman, jaga pergaulan, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan jaga dia. Wallahu a'lam. Nah, sudah benarkah bacaan dan cara salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sering saya lihat di TV ya, yang diiringi dengan rebana secara beramai-ramai, bahkan dengan gerakan lambaian tangan seperti acara show artis, musik dan band. Subhanallah. Itulah ketika salawat itu sudah dijadikan sebuah acara, sebuah ritual. Jadi mereka tuh salawatnya cuma kalau ada acara tuh. Selesai itu nggak salawat. Bahkan saya pernah melihat ada seorang ustadz yang suka sholawatlah dengan acara. Ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW berulang kali dia sebutkan, nggak ada sholawat sama sekali. Tidak menyebutkan SAW sama sekali. Saya sampai bingung, ya Allah, ini katanya orang suka sholawat. Maka kalau dikatakan apakah sudah benar, tanyakan kepada dia, bagaimana sholawatnya Rasulullah SAW, bagaimana sholawatnya para sahabat kepada Nabi, bagaimana sholawatnya para tabi'in kepada Nabi, bagaimana sholawatnya Imam Syafi'i kepada Nabi, bagaimana sholawatnya Imam Nawawi kepada Nabi Muhammad SAW. Tanyakan kepada imam-imam itu bagaimana sholawat mereka. Karena akhirnya sholawat ini jadi hiburan, jadi acara buat hiburan. Tidak, itu ibadah yang penuh dengan kekhusyuan gitu, penuh kecintaan kepada Rasul SAW. Maka tolong kita pelajari kembali bagaimana sholawatnya para sahabat, sholawatnya tabi'in, sholawatnya para imam-imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tanya gimana mereka bersolawat, bagaimana bentuk kecintaan mereka kepada Rasul SAW. Apakah dengan yang joget-joget seperti itu? Itulah yang kita diperintahkan untuk menuntut ilmu supaya tidak salah ya. Kita bersolawat kepada Rasul SAW. Benarkah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga, semuanya, kecuali yang enggan masuk surga. Masya Allah. Maka sahabat tanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada aku, dia masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka dia enggan masuk surga. Jadi semua umat Nabi masuk surga kecuali yang nggak mau masuk surga. Siapa yang nggak mau masuk surga? Yang durhaka sama Nabi, yang nggak mau taat sama Rasul SAW. Ustaz, apakah ada sedekah atau infak yang berlebihan? Ada jamaah. Infak yang berlebihan itu ketika dia berinfak, dia habiskan hartanya, kemudian dia biarkan anaknya kelaparan, istrinya kelaparan.
Ya nggak apa-apa kan, anak infak kan anak kasih masjid. Yang paling wajib kita berikan siapa? Keluarga kita, istri kita, anak kita. Maka berlebihan keluar ke dalam nggak dikasih, maka itu termasuk yang berlebihan di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal bas fataquda maluman mahsura." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau letakkan tanganmu terbelenggu di belakang lehermu, kamu bersedekah. Dan jangan kau dilepas semuanya. Kemudian engkau duduk menyesal. Karena istrinya minta makan, anaknya minta makan, dia nggak bisa memberikan kepada mereka. Tetap kita bersedekah itu ada pos-posnya ya. Yang kita berikan kepada istri kita pun akan dapat pahala. Yang kita berikan kepada anak kita pun kalau kita mengharapkan ridha Allah akan mendapatkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Ini berapa standar penghasilan ia wajib berzakat. Jadi nisabnya zakat itu 85 gram emas murni. Jadi kalau setahun kita punya uang tabungan zakatnya. Tapi kalau akhir tahun tinggal 10 juta karena beli mobil, karena beli rumah, duitnya habis, maka nggak ada zakatnya. Tapi kalau dia punya tabungan sebanyak 85 gram emas itu berapa juta kira-kira tuh? Harga